Proyek-proyek teknik engineering terus mendominasi berita utama di seluruh dunia. Dari bangunan tertinggi di dunia hingga pulau-pulau buatan manusia, di mana para manusia sangat bergantung pada inovasi teknik tersebut. Semua inovasi dan konstruksi tersebut terkait dengan satu tujuan utama, yaitu mendukung kehidupan manusia yang lebih baik. Dengan tujuan seperti ini dalam proyek-proyek tersebut, beberapa negara di seluruh dunia saat ini berlomba-lomba untuk membuat bangunan-bangunan megah dan menakjubkan untuk memudahkan masyarakat dalam segala hal. Berikut daftar proyek engineering paling menarik yang ada di seluruh dunia. Panama Canal Panama. Terusan Panama adalah jalur air buatan sepanjang 82 km di Panama yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Kanal tersebut memotong melintasi tanah genting Panama dan merupakan saluran untuk perdagangan maritim. Kanal tersebut diperluas dan memulai operasi komersial pada 26 Juni 2016. Kunci baru memungkinkan transit kapal-kapal Neo Panamax yang lebih besar yang mampu menangani lebih banyak kargo. Kanal ini adalah salah satu proyek rekayasa terbesar dan paling sulit yang pernah dilakukan. Jalan pintas terusan Panama sangat mengurangi waktu bagi kapal untuk melakukan perjalanan antara Atlantik dan Samudra Pasifik, memungkinkan mereka untuk menghindari rute Tanjung Tanduk yang panjang dan berbahaya di sekitar ujung selatan Amerika Selatan melalui Drake Passage atau Selat Magellan, dan rute yang bahkan kurang populer melalui Kepulauan Arktik dan Selat Bering. Setelah masa kontrol bersama Amerika dan Panama pada tahun 1999, kanal tersebut akhirnya diambil alih oleh pemerintah Panama. Sekarang dikelola dan dioperasikan oleh otoritas terusan Panama milik pemerintah. Lalu lintas tahunan telah meningkat dari 1.000 kapal pada tahun 1914 ketika kanal dibuka menjadi 14.702 kapal per tahun pada tahun 2018. Pada tahun 2012, lebih dari 815.000 kapal telah melewati kanal dan butuh 11,38 jam untuk melewati terusan Panama. Perhimpunan Insinyur Sipil yang berasal dari Amerika telah memberi peringkat pada terusan Panama sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern saat ini. Gotthard Base Tunnel, Switzerland. Terowongan pangkalan Gotthard adalah terowongan kereta api melalui pegunungan Alpen di Swiss. Dibuka pada 1 Juni 2016 dan mulai melayani dengan penuh dimulai pada 11 Desember 2016. Terowongan tersebut memiliki panjang rute 57,9 km. Itu adalah lintasan kereta api terpanjang di dunia dan terowongan lalu lintas terdalam dan rute datar tingkat rendah pertama melalui Alpen. Terowongan tersebut terletak di jantung poros Gotthard dan merupakan terowongan ketiga yang menghubungkan kanton Uri dan Ticino setelah terowongan Gotthard dan terowongan Jalan Gotthard. Pangkalan tersebut terdiri dari 2 terowongan jalur tunggal yang menghubungkan Ersfeld Uri dan Bodio Ticino dan lewat di bawah Sedrun. Terowongan ini adalah bagian dari proyek jalur kereta api baru melalui pegunungan Alpen yang juga mencangkup terowongan basis Seneri lebih jauh ke selatan dan terowongan basis Lochberg di poros utara selatan utama lainnya. Pangkalan ini disebut sebagai terowongan dasar karena melewati sebagian besar jalur kereta api Gotthard yang ada. Rute pegunungan yang berliku dibuka pada tahun 1882, melintasi Saint Gotthard Massif yang beroperasi pada kapasitasnya sebelum pembukaan terowongan tersebut. Terowongan dasar yang baru dibuat tersebut membentuk rute langsung yang dapat digunakan oleh kereta api berkecepatan tinggi dan kereta api yang mengangkut barang berat. Tujuan utama dari Gotthard Base Tunnel adalah untuk meningkatkan kapasitas transportasi lokal melalui pegunungan Alpen, terutama untuk pengangkutan dari koridor Rotterdam, Basel, dan Genoa, yang lebih khusus lagi untuk memindahkan volume pengiriman dari truk ke kereta barang. Hal ini secara signifikan mengurangi bahaya kecelakaan fatal yang melibatkan truk dan mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh truk berat. Pekerjaan persiapan dan eksplorasi pertama dimulai pada tahun 1996 dan konstruksi resminya dimulai pada 4 November 1999 di Amsterdam. Alt Transit Gotthard awalnya berencana menyerahkan proyek terowongan tersebut ke Swiss Federal Railways dalam serah terima proyek operasi pada Desember 2016. Tetapi pada 4 Februari 2014, tanggal serah terima diubah menjadi 5 Juni 2016 dengan dimulainya kalender hitung mundur pembukaan 850 hari di beranda Alt Transit. Total biaya untuk proyek tersebut diperkirakan mencapai 6,323 miliar franc Swiss. Namun pada Desember 2015, biaya akhir pada proyek tersebut mencapai 9,560 miliar franc Swiss. Dan dalam proyek pembuatan terowongan tersebut, 9 orang pekerja tewas selama konstruksi. Solar Farm Cina. Cina adalah pasar terbesar di dunia untuk fotovoltaik dan energi panas matahari. Sejak 2013, Cina telah menjadi pemasang fotovoltaik surya atau PV terkemuka di dunia. Pada 2015, Tiongkok menjadi produsen kekuatan fotovoltaik terbesar di dunia dan hal tersebut hampir melampaui Jerman. Pada 2017, Cina adalah negara pertama yang lulus 100 gigawatt kapasitas yang terpasang pada PV kumulatif. Dan pada akhir 2018, Cina memiliki 174 gigawatt kapasitas surya terpasang kumulatif.
Pada Mei 2018, Cina memegang rekor untuk proyek tenaga surya operasional terbesar pada proyek berkapasitas 1.547 MW di Tengger. Kontribusi terhadap produksi energi listrik tetap rendah karena faktor kapasitas rata-rata pembangkit listrik tenaga surya relatif rendah, yaitu rata-rata 17%. Dari 6.412 TWh listrik yang diproduksi di Cina pada tahun 2017, 118,2 TWh listrik dihasilkan oleh tenaga surya, setara dengan 1,84% dari total produksi listrik. Tujuan negara Cina pada tahun 2050 adalah untuk mencapai 1.300 GW kapasitas surya. Jika tujuan tersebut tercapai, itu akan menjadi sumber dengan kapasitas tenaga surya yang terpasang terbesar di Cina. FAST Teleskop Cina. Teleskop radio Spherical Aperture dan dijuluki Tianyan adalah teleskop radio yang terletak di Depresi Dawodang, sebuah cekungan alami di Kabupaten Pingtang, Guizhou, Cina Barat Daya. Ini terdiri dari piringan berdiameter tetap 500 meter atau 1.600 kaki yang dibangun dalam depresi alami. Ini adalah teleskop radio bukan penuh terbesar di dunia dan bukan antena tunggal terbesar kedua setelah Ratan 600 yang berada di negara Rusia. Teleskop ini memiliki desain baru menggunakan permukaan aktif yang terbuat dari panel logam yang dapat dimiringkan oleh komputer untuk membantu mengubah fokus ke berbagai bidang di langit. Kabin yang berisi antena umpan tergantung pada kabel di atas antena dapat dipindahkan menggunakan winch yang dikontrol secara digital oleh sistem kontrol komputer untuk mengarahkan instrumen agar menerima dari arah yang berbeda. Konstruksi pada proyek FAST dimulai pada tahun 2011 dan mencapai cahaya pertama pada September 2016. Saat ini proyek sedang menjalani pengujian dan komisioning dan sedang mengamati pada panjang gelombang 10 cm hingga 4,3 meter. Teleskop membuat penemuan pertama 2 pulsar baru pada bulan Agustus 2017. Pulsar baru tersebut bernama PSR J185901 dan PSR J193102 yang terdeteksi pada 22 dan 25 Agustus dan masing-masing berjarak 16.000 dan 4.100 tahun cahaya. Mereka secara independen dikonfirmasi oleh Parkes Observatory di Australia pada 10 September. Teleskop FAST tersebut telah menemukan 44 pulsar baru pada bulan September 2018. Lift tanpa kabel Jerman. Perusahaan Jerman ThyssenKrupp menguji coba sistem baru bernama Multi di menara setinggi 246 meter di Rottweil. Mereka mengembangkan sistem menggunakan teknologi motor linier yang memungkinkan banyak kabin menggunakan poros elevator yang sama. Lift pada bangunan pencakar langit tersebut dapat beralih dari vertikal ke horizontal untuk memungkinkan gerakan menyamping. Perusahaan tersebut berencana untuk meluncurkan Multi pada gedung-gedung tinggi di Jerman. Mereka juga merencanakan menggunakan lift tersebut di masa depan untuk sistem kereta bawah tanah. Lift telah tergantung pada sebuah kabel selama 160 tahun. Jadi proyek ini akan menjadi proyek masa depan yang sangat berbeda. Proyek engineering tersebut membantu mengurangi pemborosan ruang gedung yang datang dengan menggunakan poros pengangkat yang mengakomodasi kabin elevator tunggal. Dan proyek ini memungkinkan orang untuk bergerak lebih cepat di sekitar gedung karena penumpang dapat naik setiap 15 hingga 30 detik karena kapasitas pada lift yang lebih besar. Proyek ini seperti mengoperasikan satu kereta api di antara dua kota pada satu jalur, alih-alih menggunakan kereta yang fleksibel dalam satu lingkaran di jalur ganda paralel. MOS Project Italy. MOS atau Modulo Sperimentale Elettromeccanico Experimental Electromechanical Module adalah proyek yang dimaksudkan untuk melindungi kota Venesia, Italia dan Laguna Venesia dari banjir. Proyek ini adalah proyek terintegrasi yang terdiri dari barisan gerbang seluler yang dipasang di Ceruk Lido, Malamocco, dan Chioggia yang mampu mengisolasi Laguna Venesia dari Laut Adriatik selama gelombang tinggi Aqua Alta. Bersama dengan langkah-langkah lain seperti pengaturan pantai, peningkatan dermaga, dan pengaspalan dan peningkatan laguna, MOS dirancang untuk melindungi Venesia dan Laguna dari gelombang setinggi 3 meter. Konsorsio Venesia Nova bertanggung jawab atas pekerjaan proyek tersebut atas nama Kementerian Infrastruktur dan Transportasi di bawah Otoritas Air Venesia. Konstruksi pada proyek tersebut dimulai secara bersamaan pada tahun 2003 di ketiga pintu masuk Laguna dan pada Juni 2013 lebih dari 85% proyek telah selesai. Proyek MOS tersebut diharapkan dapat sepenuhnya selesai pada tahun 2022. Sebelum akronim digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem perlindungan banjir, MOS merujuk pada prototipe gerbang dengan skala 1:1 yang telah diuji pada tahun 1988 dan 1992 di Lido Inlet. Nama dalam proyek tersebut juga memiliki makna sekunder MOS yang menyinggung karakter dari Alkitab yaitu Musa, Mose dalam bahasa Italia, yang dikenang karena berhasil menyeberangi Laut Merah. Proyek MOS diperkirakan menelan biaya sebesar 5,496 miliar euro, naik 1,3 miliar euro dari rencana biaya awal.
The Crystal Cina. Cina akan segera menjadi rumah bagi bangunan pencakar langit horizontal di dunia. Arsitektur unik tersebut yang dikenal sebagai The Crystal akan menjadi jembatan langit tertinggi di dunia ketika dibuka akhir tahun ini. Proyek jembatan tersebut dibuat sebagai bagian dari sebuah distrik baru di kota Chongqing, Cina. Para pengunjung yang datang ke negara Cina akan segera bisa masuk ke dalam gedung pencakar langit horizontal yang memukau tersebut dan sebagai salah satu keajaiban teknik engineering. Bangunan yang menarik perhatian tersebut dijuluki The Crystal adalah bagian dari proyek Raffles City Chongqing yang telah lama ditunggu di kota Chongqing. Bangunan pencakar langit tersebut dirancang untuk menjadi jembatan penghubung di tengah 8 menara pencakar langit lainnya dan akan menjadi yang tertinggi di dunia. Struktur rahang akan membentang di atas 4 gedung pencakar langit, menjulang setinggi 60 kaki dan 820 kaki di udara. Sementara itu, kompleks yang terhubung tersebut akan menampung hotel, restoran, dan toko dengan desain yang tidak lazim. Kompleks tersebut juga mencangkup kantor dan rumah pribadi. Proyek epik bangunan tersebut dirancang oleh arsitek bernama Moshe Safdie dan proyek tersebut hampir selesai. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota di galeri tontonan khusus serta taman langit dan kolam renang tanpa batas. Pada malam hari, landscape kota Chongqing akan bersinar dengan cahaya berseri-seri yang dikirim dari struktur bangunan. Sementara itu, kompleks Raffles City Chongqing adalah sebuah resort dengan pusat perbelanjaan seluas 230.000 meter persegi. Pengembang telah mengkonfirmasi bahwa mereka sekarang fokus pada interior struktur. Desain dan interior yang rumit pada bangunan tersebut diharapkan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2019. Etos keseluruhan dari desain bangunan tersebut terinspirasi oleh kapal layar tradisional Tiongkok.